Oke, halo, selamat malam semuanya. Eh, Pak Arisu dari Matematika 23. Di sini aku bakal jadi tutor buat ujian tengah semester dasar-dasar matematika. Di sini aku share screen dulu. Hmm. Hmm. Ini udah kelihatan belum? Layar aku udah kelihatan belum? Oh, udah kelihatan nggak? Ya, oke. Oke, di sini aku mau ngerjain latihan soal aja beberapa dari UTS tahun-tahun lalu dan juga dari buku Pelman. Ya, kita mulai dari UTS tahun lalu. Hmm. Jadi kemarin tuh UTS-nya ada dua bagian. Ada yang isian singkat sama uraian. Nah, yang isian singkat itu, dia mintanya jawabannya hanya satu kalimat saja gitu. Jadi harus benar-benar dipikir dulu penulisannya gimana gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama ini kita disuruh menuliskan pernyataan bilangan bulat selalu nol, positif, atau negatif sebagai sebuah implikasi. Itu pernyataan jika maka. Nah, ini langsung aja sebenarnya. Ini cukup mudah. Jadi, berarti kita beri nama dulu bilangan bulatnya itu. Misalkan X. Jadi kita tulisnya jawabannya jika X adalah bilangan bulat, ya maka di X sama dengan 0 atau positif. Positif itu berarti X lebih besar dari 0 atau X lebih kecil dari 0. Ini jawabannya gini aja, satu kalimat gitu. Yang ini cukup straightforward. Kita lanjut aja ke nomor 2. Ini tuliskan pernyataan berikut menjadi lebih tepat. Boleh menggunakan lambang matematika. Pernyataannya dapat dipilih sebuah bilangan asli, demikian sehingga untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar darinya membuat kebalikannya, yaitu 1/n kurang dari 67/9. Nah, ini kan dapat dipilih sebuah bilangan asli. Berarti simbolnya itu pakai kuantor terdapat. Terus karena belum dikasih nama, kita kasih nama dulu. Jadi uh, ini terdapat M bilangan bulat, bilangan asli. Nah, ini sedemikian sehingga di koma untuk semua bilangan bulat n yang lebih besar darinya membuat kebalikannya yaitu 1/n kurang dari 67/79. Nah, berarti kan ini untuk semua bilangan bulat n. Nah, yang di sini itu kita bisa anggap ini kan jadinya syarat untuk n-nya. Nah, kita bisa anggap itu interpretasi jadi implikasi. Jadi jika ini, maka ini. Jadi ini untuk setiap n bilangan bulat, untuk setiap n bilangan bulat, kalau n lebih besar darinya, nya itu bilangannya yang tadi kan, yang sebuah bilangan ini. Tapi kita udah kasih nama m. Jadi uh, jika n lebih besar dari m, maka 1/n
kurang dari 67/79. Nah, jadi kalau yang soal kayak gini, benar-benar harus hati-hati baca kalimatnya itu apa gitu. Nah, sekarang, kita coba lagi lihat soal yang mirip-mirip kayak gitu. Sebentar. Misalkan ini, yang A, kita asumsikan, universe-nya, semestanya itu R. Nah, yang A, dia bilang setiap bilangan yang lebih besar dari X itu lebih besar dari Y. Nah, ini sama kayak tadi, kan nggak ada namanya kan. Jadi kita kasih nama. Jadi setiap bilangan Z gitu. Jadi, untuk setiap Z bilangan real, berarti ini kita bisa anggap, ya kan, ini sama kayak tadi. Berarti ini kayak sifat dari si Z-nya memenuhi ini kan. Nah, jadi kita bisa anggap karena dia untuk setiap, jadi kita bisa anggap ini tuh sebagai implikasi. Jadi untuk setiap Z di R, jika Z-nya lebih besar dari X, jika Z lebih besar dari X, maka nah, Z-nya itu lebih besar dari Y gitu. Nah, ini mirip kayak yang tadi. Coba yang B. Untuk setiap bilangan A, persamaan AX kuadrat plus 4X min 2 sama 0 punya setidaknya satu solusi jika dan hanya jika A lebih besar sama dengan min 2. Jadi ini berarti untuk setiap bilangan A, karena ini jika dan hanya jika, ya di situ, ya, berarti berarti kan ini jika dan hanya jika persamaan ini punya setidaknya satu solusi. Nah, gimana cara kita bilang persamaannya punya setidaknya satu solusi? Berarti artinya apa? Ada X, bilangan real juga, sehingga memenuhi persamaan itu artinya. Berarti AX kuadrat plus 4X min 2 sama dengan 0. Nah, jika dan hanya jika A besar sama dengan min 2. Nah, tapi ini harus hati-hati. Kalau nggak pakai kurung kayak gini, interpretasinya tuh kurungnya bakal di sini. Padahal maksud kalimatnya kan bukan gitu. Maksud kalimatnya persamaannya memiliki solusi jika dan hanya jika A besar sama min 2 kan. Nah, persamaannya memiliki solusi itu kan yang ini. Jadi harus kasih kurung di sini. Karena kalau nggak dikasih kurung, jadinya nanti ya kurungnya dianggapnya kayak yang tadi. Jadi dia menyatakan hal yang berbeda gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, terus yang C, nah ini juga sama nih. Dia bilang untuk setiap ini berlaku ini. Nah, sama kayak tadi. Kalau ada untuk setiap P berlaku Q, ya artinya itu kita bisa tulis ulang dalam bentuk implikasi. Jadi jika P maka Q gitu. Nah, jadi ini semua solusi. Berarti kita kasih nama, biasain kayak tadi kasih nama untuk setiap X. Nah, jika jika dia merupakan solusi, berarti kalau dia memenuhi pertidaksamaan ini, maka dia lebih kecil dari 10 gitu. Jadi X lebih kecil dari 10. Nah,
Nah, terakhir yang D. Jika ada bilangan X sehingga X kuadrat plus 5X sama dengan W, dan ada bilangan Y sehingga 4 min Y kuadrat sama dengan W, maka W di antara min 10 sampai 10. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi, jikanya tuh dari sini sampai sini kan, ke bawah. Nah, terus ini ada dan. Berarti jikanya itu hipotesisnya ada dua. Berarti yang pertama, jika ada X bilangan real, sehingga X kuadrat plus 5X sama dengan W, dan ada Y bilangan real, sehingga 4 min Y kuadrat sama dengan W, maka W-nya di antara 10 dan min 10. Min 10 dan 10. Nah, ini juga sama, hati-hati kurungnya. Kalau nggak pakai kurung, kayak gini, nanti dibacanya tuh untuk setiap X di R berlaku ini semua. Artinya berlaku ini dan berlaku ada Y, sehingga jika ini maka ini gitu. Jadi artinya beda kan. Jadi makanya kurungnya penting gitu kalau ini. Jadi kalau kuantor untuk setiap atau terdapat ada itu, kalau nggak pakai kurung, kita asumsi bahwa scope-nya itu sampai ujung, sampai belakang gitu. Jadi kalau nggak mau ya kita harus batasin pakai kurung gitu. Oke. Untuk yang sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau aman boleh ketik satu di chat. Kak, Iya. aku mau nanya Kak. Ya, boleh. Untuk bagian D itu kita perlu kurang lagi nggak Kak untuk kayak biar nyambungin pernyataan terdapat X elemen real dan yang terdapat Y elemen real nggak Kak? Biar Perlu kayak apa? lebih jelas aja gitu. Yang perlu dikurangin lagi nggak Kak? Yang Oh, iya, iya. pernyataan yang sebelum Iya, iya. Kalau mau boleh atau kayak enggak gini. Kak? Ya. Oke, oke. Tapi biasanya tuh kalau ya, ya benar-benar. Ya, kalau mau lebih jelas kurungin ini. Tapi kalau enggak pun ya kalau jika kayak gini biasanya udah kelihatan sih kalau jika maka tuh jikanya yang sebelumnya semuanya. Ya, tapi walaupun kalau kalau kayak gini contohnya ya ini sebenarnya ada kurungnya di sini. Kalau mau lebih jelas. Nah, gitu. Hmm. Ya, tapi kalau ya yang tadi bisa ya kalau nggak ada kurungnya kan bisa jadi dibacanya kayak gini kan ya gitu. Ya, tapi walaupun kayaknya nggak akan sih. Ya, tapi ya kalau mau aman kasih kurungnya di sini. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak yang ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ini. Baik lagi ke soal UTS. Ini kita diminta memberi contoh penyangkal dari suatu pernyataan. Nah, kalau diminta kasih contoh penyangkal kayak gini, sekarang aku kasih beneran spesifik barangnya tuh apa gitu. Dan tunjukkan bahwa itu benar gitu. Nah, terus kan karena soalnya disuruhnya satu kalimat, jadi bentuknya tuh kalimatnya barangnya apa,
karena bla 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 gitu. Ya, bentuknya kayak gitu paling. Nah, jadi kita dikasih nyataan P itu adalah setiap 3 segmen garis dapat membentuk sebuah segitiga. Nah, beri sebuah contoh penyangkal, gitu kan. Nah, contoh penyangkalnya kayak gini. Misal kita punya 3 segmen garis gitu. Ya, ini panjangnya 1, panjangnya 1. Yang ini panjangnya 2. Nah, jadi kalau kita geser-geser ini gitu. Ini udah pas nih. Nah, pas. Nah, jadi kita nggak bisa bikin dia jadi segitiga gitu. Karena kan kalau segitiga, misal ujung yang ini harus ditempelin ke sini kan. Tapi kalau gitu, nanti dia nggak muat. Misal gini. Kalau kita putar, terus yang ini, kita putar gini. Nah, nggak nyampe kan gitu. Jadi, ya nggak nyampe buat jadi suatu segitiga. Nah, jadi contoh penyangkalnya itu berarti 3 segmen garis dengan panjangnya berturut-turutnya itu 1, 1, dan 2. Nah, terus alasannya dikasih, jadi kan ada alasannya. Uh, sehingga jika dihubungkan hanya bisa membentuk segmen garis lagi gitu. Karena ya kalau mau ini kan kalau miring gini nggak cukup kan. Kalau mau dipasin paksa cukup, ya jadinya kayak kayak gini gitu. Ini satu satu terus yang duanya kayak di satu segmen garis yang sama gitu. Jadi hanya bisa membentuk segmen garis dan bukan segitiga. Oke. Jadi oke. Ya, harusnya bakal keluar sih kayak ngasih contoh penyangka gitu. Nah, cara nyarinya ya berarti pikirin dulu pernyataannya tuh dia bilangnya apa gitu. Baru ya kita konstruksi contoh penyangkalnya dan alasannya gitu. Misalnya apa ya? Misal hmm, ya kita lanjut lagi dulu aja ya. Nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini himpunan. Misalkan S merupakan himpunan tak kosong. Nah, untuk setiap A, B subset S didefinisikan, ini tuh bacanya symmetric difference. Jadi, atau ya, X or jadi symmetric difference dari A dan B itu adalah A gabung B dikurang A iris B. Nah, kita disuruh cari
himpunan I subset S yang memenuhi symmetric difference dari I dan A itu sama dengan A untuk setiap A subset S. Nah, terus kita harus jelasin juga alasannya. Nah, berarti kan yang pertama tuh kita harus cari dulu I-nya tuh apa itu. Yang memenuhi ini. Nah, jadi pertama kita ngertiin dulu soalnya tuh maksudnya apa. Ini kan di sini ada definisi ini gitu. Nah, kalau kalian belum pernah ketemu ini tuh apa, jadi kita coba dulu. eh, ini kan himpunan, jadi kita bisa gambar diagram Venn-nya gitu. Untuk biar kita dapat gambaran bahwa sebenarnya operasi ini tuh apa. Jadi kalau kita punya himpunan A sama himpunan B gitu ya. Ini A, ini B. Nah, berarti kan apa? Gabungannya semuanya kan yang hijau ini. Tapi irisannya itu yang ini kan yang tengah, yang biru. Nah, jadi artinya apa? Symmetric difference dari A dan B itu berarti semuanya kecuali yang tengahnya kan berarti. Ya, berarti yang ini semua. Kecuali yang tengahnya kosong. Nah, gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang gimana caranya agar symmetric difference-nya ini tetap A gitu. Dengan kata lain kita mau nyari identitas dari symmetric difference ini. Karena kalau kita operasikan dengan A, itu nggak berubah kan, jadi tetap A. Nah, gimana caranya? Ya berarti kita pengen, ya kita bongkar aja. I, symmetric difference I dan A, itu kan definisinya berarti, kalau dari definisi, berarti itu I gabung A, kurang I iris A, gitu. Ya kan? Nah, kita pengen ini tuh sama dengan A. Nah, biar ini sama dengan A, ini kan kayak istilahnya yang benda yang ini, himpunan ini dikurang ini. Berarti mau nggak mau, himpunan yang asalnya yang ini, yang kiri, itu harus minimal tuh memuat semua anggota A kan. Ya, artinya, ya tapi eh, karena kita digabung, mau I-nya apapun, kita pasti semua anggota A tuh ada di dalam I gabung A. Nah, berarti dari situ kita nggak dapat informasi apa-apa. Jadi I-nya masih bebas. Nah, tapi kita mau kurangin dengan I iris A ini. Dengan I iris A, tapi ya, dengan I iris A, dan kita pengen yaitu sama dengan A. Gitu. Artinya setiap anggota A itu ada di sini. Jadi kalau kita punya A anggota A, A-nya tuh ada di I gabung A, tapi dia tidak ada di I iris A. Gitu. Tapi artinya tidak ada di I iris A atau apa? Berarti kan ini negasi dari A ada di I iris A. Tapi ada di irisan itu artinya dan kan. Berarti ini negasi dari A di I dan A di A. Jadi ini berarti dengan De Morgan dapat A-nya tidak di I atau A-nya tidak di A. Padahal A-nya kan kita asumsikan tadi di A.
Nah, berarti yang ini nggak mungkin terpenuhi kan. Jadi mau nggak mau A-nya tuh nggak boleh di I gitu. A-nya nggak boleh ada di I untuk setiap A elemen A. Nah, jadi kita bisa pilih. Jadi dari sini kita cari himpunan apa yang kalau kita punya himpunan A, kita mencari himpunan lain yang anggota-anggotanya itu yang anggota-anggota A itu tidak ada di sana gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini semestanya, berarti kita mau nyari himpunan yang anggota-anggotanya itu berarti artinya tidak beririsan dengan A. Ya, berarti ya, kita bisa aja cari himpunan yang di luar A gitu. Bisa jadi dia ada di sini atau gimana. Nah, tapi sekarang kita coba gini. Ya udah, kita ambil ekstrimnya, kita pilih I itu adalah A komplement, berarti semua yang di luar A. Ini jelas berlaku kan? Apa? Semua A di A tuh tidak ada di A komplement. Karena dari definisi komplement kan yang tidak di A gitu kan. Nah, tapi kalau kayak gini, jadinya apa? Kalau kita masukin lagi A komplement gabung A, itu jadi apa? Itu jadi semestanya kan. Sedangkan A komplement iris A itu kosong karena nggak ada irisannya. Ya, jadi ininya symmetric difference-nya ini gabungan minus yang irisan. Jadi S kurang himpunan kosong. Jadinya tetap S gitu. Jadinya malah semuanya. Padahal A-nya kan subset S sembarang gitu. Belum tentu A-nya itu semuanya. Jadi artinya kalau kita pilih ini A komplement itu kegedean gitu. Udah kita sekarang coba lagi ya udah. Misalkan kita pilihnya cuma himpunan yang isinya satu titik misal S gitu. Satu titik S di luar A. Ya, berarti ini nggak jalan kan. Nah, kita coba I sama dengan S gitu. Gabungannya berarti I gabung A yaitu isinya berarti S dan elemen-elemen di A gitu ya. Sedangkan irisannya itu kosong karena S-nya kan kita pilih yang di luar tadi kan. Pilih S-nya yang tidak di A gitu. Nah, jadi symmetric difference-nya apa? Jadi ini kurang yang himpunan kosong kan. Tapi ya, artinya tetap ini. Jadi isinya tuh S dan anggota-anggota dia misal A1, A2 gitu ya. Nah, tapi ini tuh bukan A kan. Karena ada elemen S di sini tapi nggak ada di A. Padahal kita pengennya itu sama dengan A kan. Artinya apa? Artinya kalau ada satu pun anggota di luar A yang anggota I, symmetric difference-nya jadi bukan A lagi. Ya kan? Dan jadi mau nggak mau, tadi kita udah dapat syarat gini. Jadi kesimpulannya kita udah dapat dari yang pertama, eh, berarti semua anggota A tidak ada di I. Nah, kalau kita tulis berarti untuk setiap A di A, A tidak ada di I.
Terus dari sini kita dapat lagi. Untuk semua anggota di luar A, berarti untuk semua semua anggota A komplement. Tadi kan kalau ada di I, jadi salah kan? Berarti artinya semua anggota A komplement nggak boleh ada di I. Tidak ada di I. Jadi artinya untuk semua A yang tidak di A, hanya tidak di I. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau A-nya di A, dia nggak ada di I. Tapi kalau A-nya nggak ada di A, ya dia nggak ada di I juga. Ya, jadi mau nggak mau, I-nya harus himpunan kosong. Nah, sekarang kita coba cek kalau himpunan kosong, benar nggak? Kalau I-nya himpunan kosong, I gabung A, itu kan jadinya kosong gabung A gitu kan. Kosong gabung A ya tetap A. Sedangkan I iris A, itu jadinya kosong iris A. Tapi kalau di iris kosong jadi kosong. Nah, jadinya symmetric difference-nya jadi A minus himpunan kosong. Tapi ini tetap A kan. Nah, dan ini berlaku untuk sembarang A subset S. Nah, jadi kita udah ketemu I-nya. I-nya itu himpunan kosong. Nah, tinggal sekarang penulisannya gimana dalam satu kalimat gitu, yang ringkas. Nah, jadi gini. Tulisnya gini. Berarti I itu sama dengan himpunan kosong karena, nah terus kan dia bintanya untuk setiap A subset S. Nah, kalau ada untuk setiap itu, kita harus bilang untuk sembarang gitu. Jadi, karena untuk A subset S sembarang berlaku, ini kita kita hitung yang tadi, berarti kosong symmetric difference dengan A itu dari definisi, berarti kan kosong gabung A kurang kosong iris A. Tapi yang ini, yang gabungan tuh A kan. Kurang, ini himpunan kosong. Jadi ini sama dengan A gitu. Nah, jadi jawabannya cuman satu kalimat ini aja. Nah, gitu. Nah, untuk soal yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, ini sebenarnya sebenarnya nggak ribet ya, cuman ya harus itu aja apa? Harus mikir aja. Jadi jadi dari itu caranya berarti pertama pahamin dulu soalnya maunya apa gitu. Terus kalau ada definisi yang baru, ya kita coba ngertiin dulu definisinya tuh maksudnya apa gitu. Nah, terus di soalnya kan diminta untuk dapetin himpunan yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Nah, udah kita coba-coba aja dulu. Sambil kita cari kira-kira syarat apa yang diperlukan oleh si I itu agar memenuhi symmetric difference I dengan A itu sama dengan A gitu. Jadi kita cari kalau I-nya punya sifat ini, maka tidak mungkin ini. Jika misal I-nya punya sifat P, maka tidak mungkin I segitiga A sama dengan A. Artinya I-nya tidak boleh punya sifat P gitu. Nah, jadi kita cari I-nya berarti I-nya nggak boleh apa, I-nya nggak boleh apa gitu. Nah, nanti kita lama-lama mengecilkan kemungkinan I-nya itu apa gitu. Nah, bisa jadi ada satu atau ada beberapa yang memenuhi gitu. Nah, ini kebetulan cuma satu yang memenuhi, yaitu himpunan kosong gitu.
Kalau aman boleh ketik 1 di chat. Kalau masih bingung ketik 2. Enggak, atau masih bingung yang ini. Yang masih bingung ketik 2 di chat. Kalau udah ngerti ketik 1. Yang lain gimana? Yang lain nggak ada yang ngechat. Oke, kalau aman kita lanjut aja. Eh, ini nomor 5 ini kita diminta cari negasi dari suatu pernyataan. Nah, ini kan negasi. Nah, berarti ya ini kan bentuknya tuh dalam kalimat bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kita biar gampang, pertama kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika yang bentuknya tuh lebih enak. Kalau ini kan, coba hasil kali dua fungsi yang monoton naik pada sebuah selang juga monoton naik pada selang tersebut. Berarti apa tuh? Berarti artinya ini hasil kali dari ini memiliki sifat ini. Nah, tapi ini tuh sebenarnya ada kuantornya, cuman nggak ditulis. Kan dua fungsinya tuh sembarang kan. Nah, jadi sebenarnya untuk setiap dua fungsi. Jadi sebenarnya ini tuh jadi untuk setiap f dan g, misalnya ini fungsi dari selang I ke R aja lah, anggap gitu aja. Sebenarnya nggak dikasih tahu sih, tapi ya. Hasil kali dua fungsi yang monoton naik. Berarti ini jika f dan g-nya monoton naik, berarti f monoton naik dan g-nya monoton naik, maka hasil kalinya fg itu monoton naik juga kan. Monoton, monoton naiknya pada i ya. Ini pada i, pada i. Berarti gini, ini fungsinya. Misalnya fg-nya untuk siap fg fungsi,
Kalau F monoton naik pada I dan G monoton naik pada I, maka FG monoton naik pada selang I juga gitu. Nah, sekarang kita cari negasinya. Berarti negasi dari ini berarti terdapat FG fungsi terus berarti yang negasi dari ya ini kan ya ini kita mau ambil negasinya kan. Negasinya. Berarti kita ambil semua pernyataan ini kita negasikan. Berarti tambahin tidak di depan. Tidak gitu. Nah, ingat lagi kita tahu kalau ini nih. Negasi dari untuk setiap X PX itu berarti terdapat X ini ekuivalen dengan terdapat X yang tidak PX. Nah, terus juga negasi dari terdapat X PX itu ekuivalen dengan untuk setiap X tidak PX. Juga yang penting ini negasi dari jika P maka Q itu ekuivalen dengan P dan tidak Q. Sebenarnya yang penting ini sih. Kalau yang atau dan itu kan pakai di Morgan ya kayak tadi. Apa? Negasi dari P dan Q ya itu berarti tidak P atau tidak Q. Negasi dari P atau Q itu tidak P dan tidak Q. Nah, jadi pakai ini. Nanti kan ini negasi dari untuk setiap kan. Berarti kita pakai formula yang ini. Jadinya ini ekuivalen dengan terdapat Fg fungsi dengan negasi dari Px. Jadi kita anggap ini semua Px. Ya, tengah Pfg. Nah, jadi negasi dari ini semua. Ini negasi dari implikasi kan. Nah, jadi ini ekuivalen dengan dapat Fg fungsi negasi dari jika P maka Q itu P dan tidak Q. Berarti P-nya tetap ini tidak Q. Jadi F-nya tetap monoton naik pada I dan G-nya tetap monoton naik pada I dan tapi negasi dari ini berarti G-nya tidak monoton naik pada I. Nah, tapi ini kan masih dalam kalimat matematika gitu ada simbol. Nah, karena soalnya dalam bahasa Indonesia biasa, jadi kita jawabannya dalam bahasa Indonesia juga dong. Jadi kita ini terjemahin lagi ke bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia. Jadi berarti apa? Berarti jadinya terdapat. Nah tadi di soal tuh nggak dinamain kan fungsinya. Jadi ya udah kita sekarang namanya dihilangin juga nggak apa. Jadi terdapat dua fungsi yang monoton naik. Nah ini kan i-nya dinamain kan. Jadi ini yang namanya dihilangin lagi nggak apa. Berarti pada sebuah selang.
tetapi hasil kalinya tidak monoton naik pada selang tersebut. Gitu. Jadi jawabannya ini. Nah, kelihatan nggak? Jadi kayak awalnya soalnya tuh nggak ada namanya kan, nggak ada F, G, atau I, itu nggak ada namanya gitu. Nah, jadi kita perjelas dulu gitu kayak apa, lebih eksplisit, ada kasih namanya, biar kita jelas untuk melakukan operasi negasinya gitu. Nah, tapi kalau udah dapat, kita balikin lagi ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Berarti ya kalau mau namanya tetap ada ya nggak apa-apa. Nah, tapi biar mirip bentuk kalimatnya sama soalnya, ya namanya kita ilangin lagi gitu. Jadi terdapat dua fungsi, ya FG-nya nggak disebut, terdapat dua fungsi aja. Nah terus hasil kalinya tuh bukan F kali G, tapi ya udah ya sebut aja hasil kalinya, gitu. Nah terus I-nya ini kan pada sebuah selang. Nah terus yang FG-nya tuh pada sebuah selang tersebut karena selangnya yang sama sama yang tadi. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyain nggak buat negasi? Kalau aman ketik satu, kalau enggak ketik dua. Oke aman ya. Nah ya, coba kita coba lagi latihan beberapa negasi mana ya. Bentar. Hmm, hmm. Yang A. Berarti kita sama kayak tadi. Kita ini kan dalam kalimat. Jadi kita terjemahin dulu dalam simbol biar gampang. Jadinya terdapat seorang. Berarti terdapat X. Sehingga dia ada di ya, dia ada di freshman class. Tapi dia tidak punya roommate. Misal ya tapi dia ya misal FX. FX itu ada di freshman class. Tapi dia tidak punya roommate. Misalnya RX. Nah, gitu. Nah, sekarang kita negasiin. Jadi negasi dari semuanya kan. Nah, negasi dari ini berarti apa? Untuk setiap X, negasi dari ini fx dan tidak X. Tapi kita kalau kita lihat tadi, ini tuh kan negasi dari implikasi kan, P dan tidak Q. Ini P dan tidak Q. Jadi yang negasi ini kalau mau pakai De Morgan boleh, tapi lebih enaknya jadi langsung jadi implikasi gitu. Karena kalau untuk semua, biasanya kan untuk semua yang memenuhi ini, dia berlaku ini gitu. Gitu. Jadi ini bentuknya jika makan. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk jika makan. Jadi untuk setiap X, jika Fx, maka Rx. Nah, terus kita balikin lagi ke kalimat bahasa. Ya, ini bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia. Jadi
semua, jadi kalau mau semua fx itu rx gitu. Jadi ya, berarti semua ya freshman class misal kita terjemahin sebagai kelas dasar aja ya. Berarti semua anggota kelas dasar memiliki semua anggota kelas dasar memiliki apa room itu ya teman sekamar itu. Nah gitu. Ini negasinya kayak gitu. Yang baik. Nah ini ada but atau tapi. Nah tapi itu kita bisa kalau dalam formalnya itu ya sebenarnya dan aja. Jadi tapi sama dan tuh sama aja. Kalau dilihat secara logikanya gitu. Jadi ini tuh, berarti semua orang suka seseorang. Berarti artinya untuk setiap orang ada seseorang lainnya, enggak belum tentu lain. Jadi ada seseorang yang dia sukai. Yang jadi kita bisa itu saja kita definisikan PX yaitu artinya X suka dengan Y. Kita definisikan ini artinya X suka dengan Y. Nah, jadi ini, nah jangan lupa pakai kurung, dan apa? No one likes everyone. Artinya, tidak ada, berarti tidak ada yang suka semua orang. Tidak ada X sehingga untuk setiap semua orang, X suka ya gitu. Berarti P. Nah, tapi ini negasi kan. Biar gampang negasinya kita masukin dulu. Jadi untuk setiap orang ada orang yang dia sukai dan berarti ini jadi untuk setiap orang ada orang yang dia tidak sukai berarti ini. Nah, gitu. Nah, kurungnya ini. Nah, jadi ini sama yang kita. Oke, harusnya ini bisa difaktorin tapi nggak apa-apa nih. Bentar, di kanan seperti itu. Ya, seharusnya bisa difaktorin. Jadi kalau kalau mau ini biar gampang. Ini kan ini dan karena dan terus konturnya sama bisa difaktorin. Jadi untuk setiap X terdapat Y sehingga PXY dan tidak nggak bisa ya. Karena yang difaktorin X-nya aja sih. Untuk setiap X, jadi ada Y sehingga PXY dan ada Y sehingga tidak PXY. Ya. Tapi kalau ya, mending kita negasi dari yang kedua aja. Jadi kita ambil negasi dari yang kedua. Jadi pakai hukum De Morgan, negasinya tuh
Berarti ini jadi atau, jadi ini negasi dari ini. PXY atau negasi dari untuk setiap X ada Y tidak PXY. Jadi berarti ada X untuk setiap Y tidak PXY atau ada X sehingga untuk setiap Y PXY. Nah, jadi gitu. Terus kita balik lagi ke kalimat. Berarti ini apa? Ada orang yang tidak suka semua orang. Atau ada orang yang suka semua orang. Berarti ada orang yang tidak suka semua orang atau ada orang yang suka semua orang. Nah, itu. Nah, yang C itu lebih gampang karena udah langsung dalam kalimat matematika gitu. Untuk setiap A di A, ada B di B, sehingga A di C jika dan hanya jika B di C. Nah, ini negasinya. Berarti kan negasi dari setiap terdapat ini terdapat A di A, berarti untuk setiap B di B. Nah, negasi dari jika dan hanya jika. Nah, jadi kalau mau jika dan hanya jikanya kita jabarin. Jadi ini untuk setiap A di A ada B di B, berarti apa? A di C maka B di C dan B di C maka A di C. Nah, kita jabarin. Ini negasinya apa? Ini negasi dan, jadi atau, tapi ini tuh ya berarti P dan Q atau P dan Q. P dan tidak Q. Jadi antara A di C dan B tidak di C atau B di C dan A tidak di C. Nah, ya, benar. Oke, yang terakhir ya, di untuk setiap Y besar dari 0 ada X. Ada X sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama ini. Nah, ini negasinya berapa? Negasinya berarti terdapat Y besar dari 0, sehingga untuk setiap X ini tidak berlaku. Jadi AX kuadrat plus BX plus C tidak sama dengan Y. Nah,
Nah, ini yang negasi ada yang mau ditanyain? Enggak? Kalau aman ketik 1. Kalau masih bingung ketik 2. Oke, aman ya. Oke, ini kita lanjut balik lagi ke soal TS. Ini soal isian singkat terakhir. Jadi kita di sini diberikan definisi fungsi genap dan fungsi ganjil untuk fungsi yang terdefinisi pada selang mintanya tangga atau R ya, GR. Nah, terus kita dikasih fungsi G itu fx plus f min x. Jadi kita dikasih gx-nya fx plus f min x untuk semua x di selang mintanya. Nah, tadi kan ini definisi ganjil tuh fungsi ganjil kalau f min x sama dengan min fx untuk setiap x di minta hingga. Fungsi genap itu f min x sama dengan fx untuk setiap x di minta hingga. Nah, kita dikasih fungsi g, nah kita harus ya g itu punya sifat apa gitu, berkaitan dengan definisi yang dikasih yaitu ganjil genap. Nah, nih kalau kalian perhatiin di sini itu definisinya tuh selalu f min x, ada f min x-nya itu. Nah, jadi ya udah biar kita tahu gitu apa, kita masukin min x ke g. Jadi kita coba hitung g min x. Nah, g min x apa? G min x berarti f min x plus f min x. Nah, tapi min x kan x. Ini nih fx. Nah, tapi penjumlahan komutatif kan kalau dibilang real. Nah, jadi ini sama dengan fx plus f min x. Ya, tapi apa? Ya, ini kan definisi g kan, fx plus f min x. Nah, jadi dia balik lagi ke gx. Artinya apa? Berarti dia fungsi genap karena g min x sama dengan gx untuk setiap jangan lupa untuk setiap x diminta hingga sampai tahingga. Nah, jadi jawabannya ini. Jawabannya fungsi g adalah fungsi genap karena karenanya tulis ini ya, tulis ulang. Karena untuk setiap x di selang ini berlaku, ya terus lagi. Berarti g min x itu sama dengan f min x plus f min x. Tapi ini tuh f min x plus fx. Tapi dari komutatif jadi fx plus f min x itu jadi gx. Nah, ini g min x sebenarnya gx. Jadi jawabannya gini, satu kalimat aja. Oke, yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman ketik 1. Kalau nggak ketik 2.
Kalau ada yang mau nanya langsung aja tanya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjut aja ke uraian. Nah, kemarin soal uraiannya ada dua. Yang pertama kayak gini. Kita dikasih soal dan jawaban. Soalnya, kita suruh periksa kebenaran jawabannya. Dan yang ini, kalau hanya 8, dapat X 9 yang bukan penyelesaian dari ini. Terus kita suruh jelaskan kenapa. Nah, ini pertama kita ngertiin dulu soalnya itu apa. Jadi kita dikasih A positif, diminta untuk menyelesaikan persamaan akar X plus akar X min A sama dengan 2. Nah, terus jawaban Charles itu ya, akar X min akar X min A itu kita dapat hmm, dari kali sekawan. Ya, kalau kita kali sekawan, ya kita hmm, kali sekawan ini. Berarti kan ini sama dengan per X min akar X min A. Kita kali dengan per X plus akar X min A per akar X plus akar X min A. Kali sekawan. Jadinya ini X min A per akar X plus akar X min A. Jadinya X-nya hilang, jadi tinggal A per X plus akar X min A. Tapi kita tahu tadi ini tuh 2 kan. Jadi sama dengan A per 2. Nah, jadi kita punya itu dan kita punya akar X min A sama dengan A per 2. Jadi kita jumlahkan dapat 2 akar X min A min akar X min A-nya hilang sama dengan A per 2 plus 2. Nah, ini tinggal dipindah ruas, dapat X-nya itu adalah 1 plus A per 4 kuadrat. Nah, nah ini kita belum ngapa-ngapain. Ini kita masih ngelihat pola pikir dari si jawaban Charles itu maksudnya langkah-langkahnya tuh gimana. Uh, kita kerjain ulang apa yang si Charles lakuin. Kita belum ngapa-ngapain. Nah, ini so far kelihatannya benar ya. Nah, kita sekarang di bagian A, kita mau periksa kebenaran jawaban Charles. Caranya adalah kita dengan mensubstitusikan nilainya. Jadi kita masukin ini A per 4 kuadrat ke dalam yang tadi. Akar X min akar plus X min A sama dengan 2. Nah, kalau kita masukin dapat akar 1 plus A per 4 kuadrat plus 1 plus A per 4 kuadrat min A. Nah, yang kanan ini itu jadinya kalau dihitung ini. Ini yang kiri itu karena A-nya positif,
Ini kan sebenarnya mutlak kan, mutlak. Tapi hanya positif, jadi mutlaknya hilangkan. Jadi ini 1 plus A per 4, akar kuadratnya hilang. Ini plus, ini kalau dihitung nanti jadi 1 plus A per 2 plus A kuadrat per 16, tapi min A. Jadi dari A per 2 min A jadi min A per 2, yang jadinya minnya kan. Jadi ininya 1 min A per 4 kuadrat gitu. Nah, masalahnya A-nya positif kan. Nah, nilai yang ini tuh, yang ini jadinya mutlak kan. 1 plus A per 4 plus mutlak 1 min A per 4 kan. Nah, kita pengen ini tuh sama dengan 2 kan. Biar dia sama dengan 2, ya mutlak ini harus positif kan. Jadi berarti jika 1 min A per 4-nya positif, non negatif, ya maka dapat kan. Jadi hasilnya 2 gitu. Karena ini 1 plus 1 terus A per 4 min A per 4. Oh. Tapi kalau ini negatif, jadinya negatif ini. Jadinya dapatnya A per 2. Ya, dapatnya A per 2. Yang belum tentu 2. Ya, dia 2 kalau 4. Tapi kalau 4 ya masuknya ke yang atas kan. Jadi ini tuh dari sini dapat batas. Yang ini A-nya kecil sama 4. Yang ini A besar dari 4. Artinya kalau mau 2 di sini nggak ada solusi kan. Karena A-nya harus 4 kalau mau 2. Nah, jadi artinya dari sini kita dapat kesimpulan. Jadi jawaban Charles hanya berlaku untuk A-nya yang kecil sama dengan 4. Nah, jadi jawaban Charlesnya benar, cuman kurang syarat ini bahwa A-nya kecil sama dengan 4. Nah, yang B, kan tadi dikasih A-nya 8. Kalau A-nya 8, X-nya 1 plus 8 per 4 kuadrat, jadi 3 kuadrat 9 gitu kan. Padahal, kalau dimasukin, akar 9 plus akar 9 min 8. Ini 3 plus 1 sama dengan 4 kan. Ya, padahal ini tuh tidak sama 2. Nah, ini kenapa? Ya, karena ini tadi syaratnya kan A-nya harus kecil sama 4. Nah, jadi sama. Ya, mungkin kalau mau ditulis kayak ini. Nah, kemarin aku udah tulis. Ini ada di SAO kalau mau lihat. Jadi kalau mau penulisannya mungkin bisa ditulis kayak gini. Jadi ketika A sama 8 diperoleh X-nya 9. Yang disubstitusikan ke persamaan awal didapat hasilnya 4, bukan 2. Nah, jadi hal ini dapat terjadi karena jawaban Charles mengasumsikan bahwa persamaan tersebut tuh memiliki solusi. Jadi pas dia ngerjain ini, dia tuh udah asumsikan ada solusi. Kalau ada solusi, solusinya bentuknya ini gitu. Tapi kan belum tentu ada, karena persamaannya tuh cuma memiliki solusi kalau A-nya kurang sama 4. Nah, padahal 8 tuh lebih besar dari 4. Jadi nilai X yang didapat itu bukan solusi dari persamaan awal. Yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor yang terakhir. Sini kita diberikan pernyataan jika P lebih besar dari Q lebih besar sama 2, maka P plus Q lebih besar sama dengan akar PQ. Nah, terus kita harus menentukan apakah pernyataannya benar atau salah. Nah, udah kira. Kalau ada yang kayak gini, kita coba dulu buktikan. Kalau misalnya mentok, bisa jadi salah. Jadi kita coba cari contoh penyangkalannya gitu. Jadi kita coba dulu buktikan. Jadi buktinya misalkan P lebih besar dari Q, besar sama 2. Nah, kita mau nyari ini kan bentuk ini. Nah, gimana caranya? Berarti kita pengen P plus Q sama dengan akar PQ. Ya. Nah, jadi coba otak-atik dulu. Mungkin bakal dapat kayak gini. Eh, P min akar PQ plus Q besar sama 0. Nah, tapi ini kayak, oh ini kayaknya mirip sesuatu deh ini. Kayaknya mirip apa? Kalau, jadi observasi, kalau ininya 2, jadi akar 2 2 akar PQ plus Q. Ini tuh kan sebenarnya akar P min akar Q kuadrat kan. Karena PQ-nya positif, karena dia, ya ini positif kan. Jadi boleh gitu. Nah, tapi kan kita tahu kalau bilangan kuadrat itu non negatif. Nah, jadi ya kayaknya tuh dari sini nih. Tapi emang benar dari sini bisa ke sini. Apa aja. Berarti kalau ini benar, jadi kan kita punya P plus Q lebih besar sama dengan 2 akar PQ kan. Ya, tapi 2, karena akar PQ positif, ya 2 kalinya tuh pasti dia lebih besar sama dengan ya cuma 1 aja gitu. Nah, ya, dan jadi dari transitif dapat ini, ini gitu. Nah, jadi kalau mau ditulis buktinya bisa kayak gini, yang rapi. Jadi jawabannya langsung aja kayak gini. Ini kan kayak, ini coret-coretan kita gitu. Nah, jawabannya kayak gini. Jadi ya pernyataannya berarti benar kan? Berarti pernyataan tersebut benar. Terus kita misalkan PQ bilangan real dengan ini. P besar dari Q, P besar sama dengan 2. Nah, terus kita perhatikan bahwa yang tadi akar P min akar Q dikuadratkan itu non negatif, tapi itu sama dengan ini kan. P plus Q min 2 akar PQ. Nah, jadi kalau kita pindah ruas, jadi P plus Q lebih besar sama dengan 2 akar PQ, lebih besar sama dengan akar PQ. Nah, jadi jika P besar Q lebih besar sama dengan 2, maka P plus Q lebih besar sama dengan akar PQ. Nah, jadi ini benar. Nah, terus soal yang kedua itu, katanya, kalau salah, kita, kalau salah berarti ada contoh penyangkal kan. Artinya, nanti kita antara hipotesisnya terlalu kuat, eh, eh, hipotesisnya terlalu longgar, atau kesimpulannya terlalu kuat kalau ada contoh penyangkal gitu. Jadi kalau ada contoh penyangkal, kita coba eh, hipotesisnya diperketat, jadi tambahin syarat-syarat atau kesimpulannya yang diperlemah. Nah, atau kalau pernyataannya benar,
Berarti kita bisa diminta untuk longgarin hipotesisnya atau kesimpulannya ditingkatin atau keduanya gitu. Nah, gimana cara tahunya? Kan kita udah tahu ini benar. Gimana cara kita tahu apa yang harus diperlemah dan ya gimana cara memperlemah premis dan memperkuat kesimpulannya. Nah, kita bisa lihat aja dari bukti yang kita udah tulis. Nah, ini. Di sini kita hipotesisnya ini kan. Ini hipotesis. Hipotesis. Terus kesimpulannya ini kan. Kita pernah pakai nggak sih bahwa P lebih besar dari Q? Nggak pernah pakai kan? Ya, karena ini kalau mau dibalikin juga sama aja. Jadi sebenarnya nggak perlu P lebih besar dari Q. P, P-nya nggak perlu berhubungan sama Q. Yang penting apa? Yang penting P dan Q-nya tidak negatif. Karena kalau negatif ya, ini kan biar terdefinisi, P-nya harus non negatif, Q-nya harus non negatif kan. Nah, jadi itu premisnya kita bisa perlemah. Perlemah jadi cuman PQ-nya tuh bilangan non negatif. PQ-nya nggak harus berhubungan, nggak usah mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, nggak peduli gitu. Nah, ini tuh premisnya lebih lemah daripada yang di atas. Lebih lemah dalam artian lebih banyak P dan Q yang memenuhi yang ini gitu. Contohnya, jadi kayak P91, Q92 tuh memenuhi ini. Tapi dia tidak memenuhi ini gitu. Jadi ini artinya lebih lemah premisnya. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya kita bisa buat lebih kuat, yaitu ya udah ini kita kan tadi kita dapat P plus Q lebih besar sama dengan 2 ini. Ya udah kita cukup sampai sini aja gitu. Nggak usah di apa? Nggak usah di tambahin lagi, ditransitifin jadi lebih besar dari akar P gitu. Nah, ini jadi kesimpulannya kita ubah jadi P plus Q lebih besar sama dengan 2 akar PQ, atau kalau ditulis ulang jadi P plus Q per 2 lebih besar sama dengan akar. Nah, ini kenapa kita bisa bilang kesimpulannya lebih kuat, karena ini kan sebenarnya kita mau nyari batas atas dari P plus Q kan berarti. Jadi kita punya suatu nilai, misalnya ini P plus Q gitu. Nah, gunanya pertidaksamaan itu kan kita nyari batas atas atau batas bawah dari suatu nilai. Ya, misal di sini tuh 2 akar P. Di sini tuh akar. Nah, dengan kita bilang, berarti kan sama aja kita bilang P plus Q minimal akar PQ. Atau kita bilang P plus Q minimal 2 akar PQ. Atau misal kita juga bisa bilang P plus Q minimal 0. Nah, kesimpulan yang ini tuh lebih kuat dalam artian ya, dia lebih dekat membatasinya gitu. Jadi, apa, rentangnya nggak gede-gede amat gitu. Kan tadi kita udah premisnya udah digantikan. P plus Q lebih besar sama 0. Ya, kesimpulannya ya kalau mau lama banget ya bisa aja kita bilang kayak, oh berarti P plus Q-nya lebih besar dari min 10 gitu. Ya itu benar kan, tapi ya nggak terlalu membantu gitu. Karena ya udah cukup jelas gitu. Nah, tapi yang ini kan kayak dibatasinya tuh lebih dekat gitu. 2 akar PQ dibandingkan akar PQ doang. Jadi kita bisa bilang kesimpulannya ini tuh lebih kuat gitu. Nah, jadi kita bisa tulis ulang dalam bentuk jika maka, jadi jika P dan Q non negatif,
maka P plus Q per 2 lebih besar sama dengan akar PQ gitu. Nah, atau kalau yang tahu ini namanya pertidaksamaan AMGM. Nah, penulisannya gimana ini? Ya ini bisa dilihat di SAO juga. Misalnya kayak gini. Nah, jadi tersebut dapat diperkuat menjadi ini gitu. Yang tadi, nah buktinya ya sama kayak tadi, cuman nggak perlu kasih ini gitu. Jadi langsung sampai 2 akar PQ. Dapat ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau aman boleh ketik 1. Oke. Ini benar nggak ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau emang nggak ada, mungkin dicukupkan sampai sini dulu. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir. Saya kembalikan lagi ke Ari.